Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam saudara-saudaraku sekalian, selamat beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Izinkanlah kami untuk menyampaikan penegasan warta jemaat GKE Pangarinah Palangkaraya Minggu 3 Mei 2020. Pertama, Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah mengucapkan selamat beribadah Persi keluarga. Tuhan Yesus melindungi dan memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari warga jemaat sekalian. Yang kedua, selamat ulang tahun kelahiran dari tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan 9 Mei 2020 dan ulang tahun pernikahan bulan Mei 2020. Kolekte kebaktian minggu yang dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing warga jemaat dapat menyampaikan ke kantor Majelis Jemaat GKE Pangarinah setiap hari kerja, yaitu hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 9.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, atau di store melalui bank Kalteng atas nama GKE Pangarinah nomor rekening 102 002 02 8823. Bukti store atau transfer dapat disampaikan kepada Bendahara Majelis Jemaat GKE Pangarinah. Yang keempat, ibadah Minggu Persi Keluarga akan terus dilaksanakan sampai surat edaran dari Majelis Sinode GKE yang mengizinkan pelaksanaan ibadah di gereja. Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKE Pangarinah dan Panitia Hari Besar Gerejawi tahun 2020 mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari donatur warga jemaat GKE Pangarinah yang nama-namanya tercantum dalam warta jemaat Minggu tanggal 3 Mei 2020 yang telah memberikan bantuan berupa sembako dan masker yang telah diteruskan kepada warga jemaat yang tidak mampu maupun jemaat luar yang terdampak kondisi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, donatur warga jemaat. Keenam, demikianlah penegasan warta jemaat. Atas perhatian Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hampiri hadirat Allah Bapa dengan hikmat. Fokuskan hati, pikiran, dan roh kita berjumpa dengan Sang Halik. Salam jemaat yang terkasih. Apa kabar Bapak Ibu sidang jemaat hari ini? Saya percaya keadaan Bapak dan Ibu sidang jemaat dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun saat ini kita semua harus tetap berada di rumah. Apa yang kita alami hari ini adalah seizin dan sepengetahuan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia selalu memberikan dan menyediakan yang terbaik bagi kita. Tanggalkanlah segala beban dan pergumulan hidup kita saat kita menghampiri tahtanya yang kudus. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam ibadah. Mari siapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil saat teduh sejenak. Jemaat terkasih, mari kita dengan sukacita, kita naikkan pujian kita dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4, bait 1 dan 2.
angkatlah hatimu pada Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Yesus, Putra
Selaku hamba Tuhan kita Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dengan tulus ikhlas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dengarkanlah akan hukum Tuhan yang terdapat di dalam Galatia pasal 5 ayat 13 hingga yang ke-14 yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Baharuilah dan utus kami untuk melakukan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, jemaat yang ada di rumah masing-masing untuk saling mengucapkan salam damai satu dengan yang lain. Jemaat yang terkasih dan diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab sesuai amanat Nats diambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Yang demikian bunyinya. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu.
seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Baik Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita bersama masuk dalam perenungan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita memohon pimpinan Roh Kudus kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghampiri tahta kekudusan-Mu saat ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang kami yakini, Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kami. Bapa di sorga, kami bersyukur berterima kasih kepadamu, karena sampai hari ini kami kembali Tuhan izinkan untuk menikmati kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Bapa di sorga, biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai memimpin kami, jikalau sebentar lagi kami akan bersama merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan bertahta, berbicara berkata-kata, melewati bibir mulut hamba-Mu ini kepada umat-Mu. Melewati kebenaran firman yang terambil dari Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Kami boleh diajar, dibimbing, untuk mengenal akan kasih dan kesetiaan Tuhan yang sesungguhnya, yang telah Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Urapilah seluruh jemaat-Mu masing-masing di rumah mereka masing-masing saat ini, dan dimanapun mereka berada. Biarlah tangan kuasa kebesaran-Mu Tuhan Engkau topang atas hidup mereka. Melewati ibadah ini mereka sungguh memperoleh dan menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan ini hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10, Gembala yang baik. Demikian judul perikop nas kita untuk hari ini, yang demikian bunyinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya, masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan aku. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Baik Bapak Ibu, sidang jemaat Tuhan yang dikasih dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya berharap keadaan kita semua dalam keadaan baik-baik dan sehat selalu, dan tentunya semua atas perlindungan dan kasih setia Tuhan bagi kita sekalian. Saudaraku yang dikasih, kembali kita bersama diizinkan Tuhan hari ini beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan sekalipun secara online. Tapi saya percaya kasih dan kesetiaan Allah tidak terbatas atas ruang dan waktu yang kita jalani. Baik Bapak Ibu, kasih Allah yang melindungi umatnya. Demikian tema khotbah minggu ini. Saudara, masih ingatkah kita akan tragedi atau kerusuhan Mei 1998? Karena ada banyak orang yang dilikupi ketakutan yang amat sangat. Bahkan ada banyak warga etnis Tionghoa yang mengungsi ke luar negeri. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tahun 1998 tragedi ini terjadi. 2 tahun kemudian kita diingatkan kembali tahun 2000 ada satu tragedi yang juga menakutkan dan mengerikan. Kerusuhan di Kalimantan Tengah. Yaitu sebuah kerusuhan antar suku. Saudara, ketika kita ingat tragedi ini, betapa menakutkan dan betapa mencekamnya situasi ketika itu. Semua orang ada dalam ketakutan. Semua orang dalam sebuah kecemasan. Ada banyak orang, saudara, ingin melarikan diri, meninggalkan, dan ada banyak orang ingin bersembunyi dari kerusuhan ini. Saudara, saya sangat ingat sekali bahwa ketika itu setiap orang mempersiapkan diri dengan senjata tajam. Ketika kita bertemu dengan orang-orang di jalan, tatapan wajah mereka cukup menakutkan dan mengerikan. Dan ada banyak orang yang kemudian lari mencari perlindungan kepada berhala-berhala yang bersifat magis. Ilmu-ilmu leluhur pada zaman dulu mereka pergunakan kembali. Nah, saudara, ada banyak juga orang Kristen yang terlibat di sana. Dan akhirnya ada banyak anak-anak Tuhan yang merasa bersalah, memohon pengampunan ketika situasi itu telah berakhir. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ternyata tidak ada yang menjamin keamanan dalam kehidupan di dunia ini. Karena itu, saudaraku, apakah kita aman saat ini? Baik, saya kira dalam situasi yang menakutkan, yang mengerikan saat ini, Bapak Ibu, di mana kita disuruh untuk tinggal di rumah saja. Nas kita hari ini sangat menolong kita untuk menghadapi situasi saat ini.
Bacaan pertama yang terambil dari Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yang berbicara, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, Daud dalam nas ini sedang berbicara tentang keyakinan pribadinya kepada Tuhan. Dan di dalam Mazmur 23 ini, Daud menganalogikan bahwa Tuhan sebagai gembala dan ia sebagai domba. Allah sebagai gembala menuntun, dan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, ia membaringkan aku di air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita dituntun, kita dibimbing dengan sabar oleh Allah. Dan Daud merasakan dan Daud menikmati semua itu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Jadi saudara, ketika kita melihat apa yang diungkapkan Daud dalam ayat pertama, kedua, dan ketiga, bahwa di mana Tuhan sebagai gembala yang menuntun itu, ia menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan Daud, makan, minum, istirahat. Karena dikatakan tak akan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Betapa berbahagianya Daud, kita lihat apa yang tersirat di dalam nas ini. Kita lihat dalam ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya Daud juga menghadapi persoalan. Daud menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Namun apa yang dikatakan Daud? Aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan besertaku. Aku tidak takut. Tuhan memiliki gada yang kuat, yang akan mampu menghalau musuh. Tuhan juga memiliki tongkat yang akan membimbing domba-domba itu ke air yang tenang. Dan ia akan memberikan satu penghiburan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi aku, mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya saudara-saudara, bahwa di dalam berbagai persoalan kehidupan, sebagai umat milik Tuhan dalam kehidupan ini, Tuhan senantiasa ada. Tuhan menyediakan segala kebutuhan. Dia selalu melindungi. Ia senantiasa memelihara kehidupan kita. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, nas yang diperhadapkan untuk kita pada hari ini, kita bersama-sama melihat dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Yang menarik adalah kita melihat dalam nas ini, Yesus mengatakan, "Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput." Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, apa yang ingin dikatakan nas ini? Gembala yang baik.
Kalau kita perhatikan baik-baik dalam Yohanes pasal 10 ini, bahwa tugas seorang gembala adalah ia merawat, ia melindungi, ia menjaga agar domba itu tidak tersesat. Ia memberi makan, ia mengobati jika ada yang sakit, ia melindungi domba-domba itu dari berbagai macam bahaya, terutama adalah binatang yang buas. Dan yang menarik adalah bahwa seorang gembala harus berjalan di depan domba-dombanya. Karena kalau kita melihat kehidupan gembala dan domba pada zaman Yesus adalah suatu keterikatan yang sangat kuat. Karena domba pada masa itu, dan mungkin juga sampai pada masa kini, domba itu adalah satu binatang yang lemah. Domba itu binatang yang tidak memiliki insting. Boleh saya katakan demikian, saudara. Kalau kita punya piaraan kucing atau anjing, kucing itu ketika ia keluar dari rumah, ia tahu jalan pulang. Tetapi domba, saudara, ketika keluar dari kandang, kemudian dilepas di tengah padang rumput, dia makan, dia tidak menoleh. Dia makan, terus makan, dan berjalan maju. Nah, karena itu ada banyak domba yang dikisahkan di dalam Mazmur 23 ini bisa tersesat. Yang juga diungkapkan oleh Yesus dalam Yohanes 10 ini. Nah, ketika mereka tersesat, mereka tidak bisa untuk pulang kembali ketika gembala ini tidak menjemput. Dan kita melihat di dalam Yohanes bagaimana seorang gembala ini dengan setia menuntun, membimbing domba-domba ini. Dan Yesus mengatakan bahwa akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kita lihat, saudara, betapa setianya seorang gembala ini. Dalam ayat yang ketiga, untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya. Nah, saudara-saudara, si gembala itu, ia tahu betul satu demi satu dombanya. Inilah kalau kita lihat seorang gembala yang baik. Tetapi yang dikatakan ketika ada orang asing yang menyamar sebagai gembala, domba-domba itu tidak akan mengenalnya. Karena domba pun mengenal suara gembalanya. Jadi seorang gembala yang baik, ia harus memiliki kerendahan hati untuk melakukan semua itu dengan tulus dan tidak bersungut-sungut. Gembala yang baik, ia tidak akan meninggalkan domba-dombanya sendirian. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik dalam hidup ini. Saudara, kita saat ini tidak menjadi bebas karena virus ini. Pola hidup kita berubah. Ada banyak hal yang kacau. Kita selalu was-was. Bahkan ketika kita keluar dari rumah kita masing-masing. Saudara, ada banyak orang yang selalu mengingatkan kita. Hati-hati, hati-hati. Karena kita sedang menghadapi sesuatu yang tidak terlihat, tetapi sungguh berbahaya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pemerintah kita menganjurkan supaya kita harus diam di rumah saja. Kita tidak harus datang ke tempat-tempat
yang ada keramaian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan virus ini mewabah ke seluruh dunia. Saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa virus corona ini sebenarnya mirip dengan handphone atau smartphone. Kita seringkali mendengar saudara istilah menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu apa yang harus kita perhatikan dalam situasi seperti ini? Yang harus kita pahami bagaimana kita membangun hidup spiritual kita ini lebih baik dalam kondisi ini. Bagaimana kita membangun satu persekutuan ibadah kita yang hidup kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak mudah setiap orang menghadapi situasi ini. Tetapi dalam ketidakmudahan itu, Yesus hadir dan Yesus menyatakan kepada kita di dalam Yohanes pasal yang ke-10, akulah pintu, akulah jalan masuk yang benar, akulah solusi bagi masalah yang kita hadapi saat ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena itulah ketika Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, tidak ada jalan lain dalam hidup ini selain kita berteriak kepada Tuhan. Kita memohon perlindungan Tuhan, pemulihan Tuhan. Karena secara jujur Bapak Ibu, saat ini kita butuh Tuhan. Kita butuh Yesus sebagai gembala yang menuntun kehidupan kita. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan, dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 dan yang ke-10 adalah kunci dari nas yang membimbing kita saat ini dalam kehidupan. Kasih Allah yang melindungi umatnya adalah nyata dalam dua nas yang diperhadapkan bagi kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai yang ke-6 dan Yohanes 10 ayat 1 hingga 10. Bahwa Tuhanlah gembala, Tuhanlah satu-satunya yang dapat memberikan perlindungan yang utuh bagi kehidupan kita. Tidak ada lain, saudara. Hanya Tuhan, hanya Yesus. Dengan sangat lembut Yesus mengatakan, akulah pintu. Dalam kondisi seperti ini, jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mendengar suara Tuhan, sapaan Tuhan bagi kita sebagai umatnya. Kita mengenal suara Yesus, jangan kita keraskan hati kita. Yesus katakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apa yang kurang dalam hidup ini? Bersyukurlah kepada Tuhan. Saudara, kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang selalu menyediakan setiap kebutuhan. Yang berarti bukan selalu sesuatu kemudian kita bebas dari setiap masalah pergumulan dalam hidup ini. Saudara, berjalan bersama Tuhan, Daud katakan, adalah satu kunci utama yang mempasrahkan diri, mengutamakan dan memprioritaskan hidupnya. Yang utama adalah menyerahkan kehidupan itu ke dalam tangan Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama untuk terus mendengar sapaan Tuhan yang senantiasa memberikan kelegaan, penyegaran di dalam hidup kita. Ketakutan dan kekhawatiran yang mewarnai kehidupan kita saat ini, mari kita berlindung
ke dalam kasih dan kuasa Yesus. Karena kasih kuasa Yesus hanya itulah satu-satunya yang memberikan kelegaan, kenyamanan, ketentraman dalam kita menjalani hari-hari hidup kita saat ini. Karena di dalam Dialah kita akan memperoleh kasih sukacita dan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus.
Saudaraku sidang jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama memasuki doa syafaat kita. Kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur karena Engkau berkenan meneduhkan hati kami, terutama di tengah masa krisis ini, yang kami tak tahu sampai kapan masa-masa ini terjadi. Kami sangat berharap ya Tuhan agar badai ini cepat berlalu, dan kami hanya bisa menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu saja Tuhan. Kami berharap kemurahan Tuhan menenangkan hati kami, sehingga pikiran kami tidak kacau dan gelisah. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan damai sejahtera Allah, sehingga kami tetap melakukan hal-hal yang positif dan dapat memenuhi kebutuhan hidup kami dan hal-hal yang bisa kami lakukan untuk bisa menolong orang lain yang ada di sekitar kami. Berikan jalan kepada kami ya Bapa, sekalipun rasanya banyak hal yang tertutup, tetapi biarlah kami tetap bisa mengerjakan sesuatu yang berguna dalam hidup kami. Kami percaya Engkau Sang Sumber berkat tidak pernah menutup pintu berkat itu buat kami. Dan kami menikmati juga berkat-berkat itu, karena Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Kami berdoa bagi pemimpin bangsa kami ini. Bapa, kami tahu mereka telah bekerja dengan optimal, tapi mereka pun hanya punya keterbatasan. Bahkan mungkin mereka tidak sempat memikirkan kehidupan keluarganya, bahkan mungkin diri mereka sendiri, karena terus memikirkan langkah apa yang terbaik untuk masyarakat, bangsa dan negara ini. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan karuniakan hikmat supaya mereka dapat memikirkan yang terbaik. Biarlah seluruh masyarakat boleh mendukung jika pemerintah telah menetapkan peraturan tidak boleh berkerumun, menjaga jarak. Biarlah kami boleh mentaatinya, sekalipun ini tidak nyaman, tidak mudah. Sehingga masa krisis ini tidak berkepanjangan ya Tuhan. Biarlah kami dengan rendah hati boleh mentaati apa yang diminta oleh pemerintah kami. Bapa, kami juga berdoa bagi para tenaga medis yang terus berjuang dalam tugas melindungi masyarakat, terus bertugas untuk membantu orang-orang yang dalam keadaan sakit. Karena itu lindungilah mereka Tuhan. Jaga dan pelihara mereka. Kami mengasihi mereka Tuhan. Mereka punya keluarga yang perlu mereka lindungi. Dan berilah mereka terus ya Tuhan karunia keselamatan bagi diri mereka maupun keluarga mereka. Cukupkan para tenaga kesehatan, para dokter laboratorium yang bekerja di berbagai rumah sakit yang saat ini menampung orang-orang yang sedang dalam keadaan sakit. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang belum paham dengan kondisi ini. Mereka jenuh, mereka ingin keluar, mereka ingin bebas bermain dengan teman-teman mereka.
Tuhan tolong beri pengertian kepada anak-anak kami. Biarlah mereka tetap bertumbuh dan merasakan bimbingan Tuhan dalam situasi yang sulit ini. Kami juga berdoa bagi upaya gereja yang ingin berbagi dengan sesama. Berilah kami rejeki yang cukup, sehingga kami dapat berbagi dengan berbagai kalangan, berbagi dengan apa yang ada pada kami, Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa dan kami memohon kiranya Engkau memberkati semua kalangan, kelompok atau pribadi yang juga ingin berbagi. Tuhan memberkati mereka semua. Niat baik mereka biarlah menjadi sesuatu kemuliaan dan kepujian akan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Lindungi dan sertailah seluruh jemaat-Mu. Beri mereka penghiburan dan kekuatan di dalam masa-masa sulit ini, Tuhan. Biarlah dengan sabar dan menyerahkan diri ke dalam perlindungan Tuhan semata, mereka menjalani seluruh kehidupan. Setiap keluarga rumah tangga Kristen, Tuhan memberkati setiap kepala rumah tangga, bapak dan ibu, diberikan hikmat dalam mereka memimpin keluarga mereka saat-saat ini. Mereka boleh bekerja sama, mereka boleh saling memahami tugas tanggung jawab bersama mereka, yang saat ini Tuhan ingin perlihatkan. Di tengah kebersamaan mereka ada kasih yang luar biasa. Kami berdoa bagi mereka yang berulang tahun dalam minggu ini. Sertai dan berkati hidup mereka, Tuhan, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara orang tua kami yang sakit, yang lemah, dalam kondisi tidak sehat. Tuhan jamah, Tuhan berkati seluruh upaya pengobatan mereka. Bagi pemuda-pemudi gereja-Mu, Tuhan juga memberkati seluruh kegiatan mereka sekalipun terbatas oleh situasi. Tapi kami percaya Tuhan selalu menyertai mereka. Bapa di sorga, demikian juga kami ingin serahkan hari-hari kehidupan kami 1 minggu yang akan kami lalui sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa di sorga, biarlah kami boleh bergandengan tangan bersama-sama untuk membangun iman kepercayaan kami, saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menghibur, saling mengingatkan dalam kebersamaan kami demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, berkat Tuhan sangat nyata berkelimpahan dalam hidup kita. Kesehatan, apa yang kita makan dan minum, bahkan keselamatan datangnya hanya dari Tuhan. Saatnya bagi kita menyatakan syukur dengan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terdapat di dalam Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima
dan kami nikmati hingga hari ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan syukur kami. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan gerejamu. Ajarkan kami terus untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal, terutama dalam mempersembahkan tubuh kami yang hidup, yang berkenan bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari dengan sukacita kita nyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 265, bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Pada bait yang kedua, jemaat diundang berdiri. Jemaat yang terkasih, mari bersama dengan sekalian orang percaya di muka bumi, kita berdiri dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Marilah kita bekerja sebagaimana Yesus telah bekerja dan mengasihi. Ya Tuhan, pakailah hidup kami. Arahkanlah hati saudara menghadap Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Berkat daripada Allah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, akan senantiasa menyertai saudara sekalian. Amin.